Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran fikih pertemuan ketiga. Sebelumnya, dari teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah, semua bisa berhadir dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang utang piutang. Sebelumnya, dari teman-teman sekalian, apa ada yang tahu apa itu utang piutang? Baik, silakan Ilham, jelaskan sedikit apa itu utang dan piutang. Jadi yang ulun ketahui adalah utang itu meminjam uang pada orang dan piutang adalah memberi pinjaman pada yang ingin berutang Ya, tadi. terima kasih. Sedikit penjelasan tadi sudah benar. Jadi utang itu adalah meminjam. Utang itu selaku orang yang meminjam. Misalkan kita meminjam uang, maka kita adalah yang berutang selaku utang. Adapun piutang adalah orang yang dipinjam atau yang memberi pinjaman. Misalkan kita meminjam kepada si B, lalu B memberikan pinjaman kepada kita, maka B itu adalah piutang. Ya, kita akan membahas utang piutang, dan tujuan kita membahas utang piutang adalah agar kita mengetahui apa itu hukum. Tujuannya adalah mengetahui apa hukum dan segala ketentuan yang terkandung dalam utang piutang, agar dalam melaksanakan pelaksanaannya atau prosesnya kita tidak salah dan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kita maupun orang lain selaku dalam pihak dua utang dan piutang. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sambil saya menjelaskan, teman-teman sekalian bisa sambil melihat buku LKS masing-masing. Sebelumnya di belakang itu yang tidur tolong bangunkan. Siapa itu? Andi. Oke, Andi. Andi tolong bangun. Kita di sini belajar, jadi tolong bangun. Kalau mau tidur jangan di sini. Di sini di kelas untuk belajar. Kalau mau tidur silahkan pulang. Oke, jangan tidur aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pertama kita akan membahas tentang pengertian utang piutang. Seperti yang dijelaskan saudara Ilham tadi, itu adalah pengertian utang piutang. Sedikit ditambahkan bahwasanya utang piutang adalah salah satu bentuk kerjasama atau tolong menolong dalam kehidupan manusia. Itu bisa kita jelaskan lebih rincinya seperti yang dijelaskan oleh Ilham tadi, sudah benar. Jadi utang itu adalah sebagai tolong menolong utang piutang. Jadi utang itu meminjam uang, piutang itu meminjamkan uang. Jadi itu kan dua pihak yang saling tolong menolong, di mana yang utang ini membutuhkan uang, yang piutang ini mempunyai uang yang bisa dipinjamkan. Nah, jadi saling tolong menolong, tidak ada yang dirugikan. Kemudian utang piutang ini tidak selalu dalam bentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang. Baik, kita lanjut kepada hukum utang piutang. Hukum utang piutang sendiri itu adalah pada asalnya adalah mubah atau boleh. Itu adalah hukum asal dari utang piutang. Namun tidak selalu demikian. Hukum tersebut bisa berganti menjadi sunnah atau wajib maupun haram sesuai kondisi. Kondisi tersebut adalah, yang pertama kita bahas tentang mubah atau boleh. Itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah kondisi di mana utang piutang itu adalah hukum dasarnya, hukum awalnya adalah boleh. Kemudian kepada sunnah, kenapa utang piutang bisa dihukumkan sunnah? Hukum sunnah itu adalah apabila orang yang berhutang dalam keadaan terpaksa, artinya membutuhkan banget. Misalnya utang makanan pokok demi untuk memberi makan keluarganya. Artinya nih, kita misalkan dengan pihak yang berhutang, kalau bisa lagi harta, keluarga kita kan udah makan, maka itu sunnah kita berhutang, bisa menghidupi keluarga kita maupun kita pribadi. Lanjut, kemudian dalam dasar hukum wajib, kenapa jadi bisa dihukumkan wajib? Itu hukum wajib itu apabila pemberi hutang mendapati orang yang sangat membutuhkan bantuan, misalkan memberi hidangan kepada orang yang membutuhkan untuk makan, kayak tadi, yang orang yang dasar belum makan sama sekali, yang memungkinkan itu akan menjadi pengaruh besar jika dia tidak diberi makan. Kemudian untuk operasi, misalkan nih, ada orang yang sedang sakit, anak menjalankan operasi, cuma duitnya ada, maka kita yang bisi ini wajib meminjamkan demi lancarnya operasi tersebut.
karena itu salah satu kemaslahatan dalam tolong menolong tadi. Kemudian masuk ke hukum yang berikutnya, itu haram. Kenapa jadi bisa haram? Haram di sini apabila orang yang memberi hutang mengetahui orang yang berhutang, nah pengguna yang hendak berhutang nih akan memakai duit hutang tadi biasanya yang haram-haram, misalkan kayak membeli minuman keras, berjudi, berzinah, dan lain-lain yang haram. Maka apabila kita sudah mengetahui haram, kita menghutanginya karena itu akan dilakukan kepada yang haram, maka itu tidak boleh haram. Oke, sampai di situ apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Artinya sudah mulai paham. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketentuan utang piutang. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya ketentuan utang piutang ini adalah yang paling pokok dari pembahasan kita hari ini, di mana saat kita ingin melaksanakan utang piutang perlu kita mengetahui tentang ketentuan utang piutang tersebut. Kenapa? Sebab karena ketentuan ini diatur oleh syariat Islam agar dalam prosesnya tidak ada pihak yang dirugikan. Artinya sama-sama menguntungkan. Kemudian jika kita tidak mengetahui ketentuan ini, maka itu akan terjadi perselisihan yang mengakibatkan konflik antara yang berutang yang menghutang. Makanya itu perlu kita perhatikan ketentuan ini. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat sendiri itu sering terjadi konflik antara orang yang berutang dan piutang disebabkan ketidaktahuannya tentang ketentuan antara utang dan piutang ini. Ketentuan utang piutang tersebut adalah yang pertama itu utang piutang itu lebih baik ditulis atau disaksikan. Misalkan nih, kita sedang berhutang, maka lebih baik kita tulis sebagai catatan, sebagai bukti. Kemudian ada saksi, ada orang yang melihat sebagai bukti juga. Jadi itu jelas jika dia mengelak untuk membayar dan mengaku-ngaku tidak bisa hutang, maka kita ada bukti. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang, atau bisa kita sebut riba lah. Karena gini, misalkan nih kita memberi hutang kepada orang yang berhutang, lalu kita mewajibkan orang yang berhutang ini membayar kepada kita berlebih, ada hubungannya lah. Nah, itu masuk riba dan itu kada boleh. Dalam utang piutang itu tidak boleh. Itu sudah keluar dari utang piutang, masuknya ke riba. Yang di belakang tolong jangan ribut. Yang di belakang paham lah? Coba Bang tolong jelaskan sedikit tadi. Apa yang Bapak jelaskan tadi, paham lah? Kemudian ada paham kalau, makanya jangan lupakan, jangan ribut, perhatikan baik-baik, karena ini adalah ilmu yang perlu kita ketahui yang sering terjadi di masyarakat. Kalau pian kada paham, itu akan sulit pian kada mengerti. Kenapa kada mengerti? Bukan salah orang lagi, itu salah pian terlalu meremehkan, terlalu kada memperhatikan. Oke, tolonglah tenang, perhatikan dengan baik. Baik, kita lanjut. Selanjutnya itu ketentuannya adalah berhutang dengan niat baik akan melunasinya. Maksudnya adalah nih, misalkan kita nih berhutang, kita nih niat kita nih baik berhutang. Kenapa? Karena kita memang membutuhkan, makanya kita berhutang. Dan kita sudah berniat dari awal, bila kita ada duitnya kita memberikan. Nah gitu, bilanya kita berniat nih berhutang karena hendak berduit, cuma kita hendak memberikan, itu kan boleh, itu jelas kan boleh. Makanya itu ini termasuk dalam ketentuan. Artinya kita hendak berhutang nih harus memberikan. Oke, lanjut. Kelas sebelah dulu, tunggulah Bapak mendengar kelas sebelah dulu. Woi, ya maklum lah, kada ada gurunya jadi
sedikit tadi. Oke, kita lanjut. Kemudian ketentuan berikutnya adalah tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Artinya nih, bilanya kita hendak berhutang, kita memang tidak sanggup, misalkan kayak tadi contohnya, kita ada bisi kakak, adik atau keluarga atau abah atau mama operasi, dan kita kada ada dananya, bilanya kada dioperasi, kemungkinan akan meninggal. Nah, maka kita itu boleh berhutang. Bahkan kayak tadi ulun sebutkan bahwa itu bahwasanya kita dianjurkan berhutang karena itu sudah masuk ke masalah nyawa. Makanya itu kita perlu berhutang, sehingga ini diatur dalam ketentuan utang piutang. Artinya kita memang perlu berhutang, ini kita perlu banget, bukan karena kita ada cuman kulir makai. Misalkan nih kita ada duitnya cuman kita kulir makai, kita lebih milih berhutang, itu ada rawa. Harus memang kita memerlukan dan kita kada punya, artinya kita kada bisi, makanya kita berhutang. Nah, itu tadi. Lanjut, bahwa ketentuan yang berikutnya adalah jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, ini bagi yang berhutang lah, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak pemberi hutang. Artinya gini, misalkan kita berhutang, cuman pada saat tempo waktu yang ditentukan kita harus bayar, kita kada mau bayar. Karena ada beberapa hal tersebut, maka kita harus mendatangi kepada orang yang memberi hutang tadi untuk menjelaskan bahwa kita memang kada mau bayar lagi. Nah, itu sudah diatur dalam ketentuan utang piutang. Ini pun sebagai pengganti pembayaran hutang, artinya hak bagi yang piutang tersebut. Jadi dia harus tahu kenapa kita kada bayar pada hari itu. Lanjut, selanjutnya adalah bersegera melunasi hutang. Ini kan sudah pokok banget lah, sudah banyak terjadi di masyarakat. Orangnya ini berhutang, pas ada duitnya dipakainya ke lain dulu. Masalah hutang udah di, nah ini jangan, ini sudah keluar dari ketentuan utang piutang. Membayar hutang itu hukumnya wajib, bahkan lebih hutangmu didahulukan. Artinya bila kita berhutang seberapapun, sedikit maupun banyak, bila kita ada sudah duitnya, kita bayar dulu, karena itu adalah kewajiban yang utama bagi kita. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ketentuan selanjutnya, itu memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Ya seperti contoh tadi lah, yang orang kada mampu berikan berlapor. Nah, ini dari pihak yang memberi hutang tadi, maka memang kalau memang yang berhutang tadi sudah bepada dahun kita, memangnya kada mampu membayari saat itu, maka kita nih berikan penangguhan waktu. Artinya kita panjangi waktu kapannya lo bayar. Nah, itu sudah diatur dalam ketentuan utang piutang. Kenapa kita panjangi? Karena memangnya kada mampu. Kalau nya mampu nya bayar, ya kita terima. Kalau nya kada mampu, ya kayak apa nya bayar. Jadi kita panjangi waktu sekiranya nya bisa membayari utang tersebut. Oke, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Nah, kemudian paham gak kada nih? Oke, untuk mempermudah, gini aja, masing-masing kalian tulis di kertas kecil apa yang ingin kalian tanyakan tentang pembahasan kita ini utang piutang. Ya, silahkan tulis saja di kertas kecil. Sekitar 1 menit cukup baik kalau. Ya, mulai ya tulis ya. Oke Pak, sudah kah? Oh, lagi fokus nulis nih, jadi ini tidak. Harus akan lagi sedikit lagi, masih ada waktu.
Oke, kiranya cukup. Sudah kalau ditulis pertanyaannya? Kalau sudah, ya sini Bapak ambil biar Bapak acak. Iya, sudah diacak loh. Lihat pertanyaannya. Nah, jawab pertanyaan itu. Diberi waktu sekitar 1 menit cukup aja lah. Cukup aja loh. Ya, mulai sekarang jawab. Oke, sudah cukup. Selanjutnya Bapak minta satu-satu membacakan pertanyaan dan jawabannya. Saya minta kepada Andi dulu. Oke, silahkan Andi. Oke Pak, pertanyaannya adalah jika ada seseorang yang berhutang dan dari awal memang berniat tidak membayarkannya, namun setelah itu Allah memberinya petunjuk dan dia mencari orang yang menghutanginya itu untuk membayarkannya, namun tidak ketemu, lalu apa yang harus ia lakukan? Nah, jadi jawaban ulun adalah jika ia menemukannya maka wajib melunasinya, namun jika tidak menemukannya atau misalkan dia sudah meninggal maka bisa dibayarkan kepada ahli warisnya. Ya, bagus. Jawabannya sudah betul. Sedikit saya tambahkan bahwa orang tersebut juga harus menyertai taubat dan memohon ampun kepada Allah atas apa yang telah dilakukannya, karena di awal tadinya berniat kita membayar, itu sudah termasuk dosa. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan Ilham. Ya Pak, jadi pertanyaannya adalah bolehkah orang yang berhutang meminta pembebasan kepada yang dihutangi pada sisa tanggungan hutang yang harus ia lunasi? Nah, jadi jawaban ulun adalah jika yang dihutangi berkenan, maka boleh saja dan dia terlepas dari tanggungan hutangnya. Oke, betul. Sedikit saya tambahkan bahwasanya jawaban Ilham tadi itu berlaku bagi orang yang berada dalam kesulitan atau kada mampu bayar. Nah, berbeda hanya bagi orang yang mampu. Maka orang yang mampu ini wajib membayarnya, kada boleh minta penangguhan gitu. Soalnya dia mampu. Kalau berbeda dengan yang tidak mampu tadi. Oke. Terima kasih sudah terjawab. Selanjutnya saya minta satu dari kalian untuk menyimpulkan sedikit dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian saya mintakan kepada Ilham. Ya, silakan. Ya Pak, jadi kesimpulannya adalah utang piutang adalah proses kerjasama tolong menolong antara dua belah pihak, di mana utang ini adalah orang yang meminjam uang dan piutang adalah orang yang memberi pinjaman. Ya, terima kasih Ilham. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah kita cukupkan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja sama dalam proses pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kita gunakan dan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin memberikan tugas bagi kalian untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah buatkan video tentang praktek proses utang piutang dengan mencakup segala ketentuan yang sudah dijelaskan tadi. Ya, untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.